Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya, halo teman-teman dan Bapak dosen. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam. Kami dari grup 6 yang beranggotakan saya sendiri Putri Rahayu dengan NIM 1106624001. Ada rekan saya Zaskia Fatimatu Zahra dengan NIM 1105624051. Selanjutnya ada yang mau di Meiza dari 1106624078 dan terakhir adalah ada Mas Ayu Debia Sahna dari 1106624001. Di sini pembahasan kali ini kelompok kami akan membahas beberapa materi, yaitu adalah yang pertama adalah pengertian ijtihad itu sendiri. Apa sih ijtihad itu sendiri yang akan dipaparkan oleh Mas Ayu. Selanjutnya adalah makna, fungsi, dan kedudukan ijtihad. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Terus yang selanjutnya adalah peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Untuk pemaparan yang pertama, yaitu pengertian ijtihad, akan dipaparkan oleh Mas Ayu Debia. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah istilah dalam Islam yang merujuk pada upaya sungguh-sungguh seseorang muslim, khususnya para ulama untuk menemukan hukum suatu perkara yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kedudukan ijtihad, pertama, kedudukannya yaitu setelah Al-Quran dan juga hadis. Ijtihad ditempatkan setelah Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber hukum Islam. Artinya, jika ada suatu masalah yang telah jelas hukumnya dalam Al-Quran dan ataupun hadis, maka ijtihad tidak lagi diperlukan. Kemudian yang kedua, sebagai penafsir. Ijtihad berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan dan juga memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum atau mujmal atau berarti tidak jelas. Kemudian fungsi dari ijtihad sendiri itu ada 5, diantaranya yaitu pertama, menjawab permasalahan kontemporer, di mana ijtihad berfungsi sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah baru yang muncul dalam kehidupan umat Islam yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, kedua, yaitu menjaga dinamika Islam. Ijtihad memungkinkan Islam untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan juga teknologi. Hal ini mencegah Islam menjadi agama yang statis dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan hukum dengan konteks. Ijtihad memungkinkan hukum Islam diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan yang beragam. Dengan demikian, hukum Islam tidak menjadi kaku dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi setiap umatnya. Kemudian yang keempat, menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, ijtihad yang dilakukan secara benar yaitu dengan berpegang teguh pada dalil-dalil yang sahih. Justru dapat menjadi kemurnian ajaran Islam. Hal ini karena ijtihad itu bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'annya dan juga hadis secara lebih mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu membuka pintu untuk interpretasi. Nah, ijtihad membuka ruang bagi para ulama untuk melakukan interpretasi terhadap teks-teks agama. Hal ini memungkinkan munculnya berbagai pendapat dan juga mazhab dalam Islam yang pada akhirnya memperkaya khazanah pemikiran Islam. Oke, terima kasih Mas Ayu Debia sudah menjelaskan dan memaparkannya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang melatar belakangi ijtihad ulama. Hasil ijtihad itu berbeda-beda dan tidak mutlak karena setiap ulama mempunyai pemikiran dan pendapat yang beragam tentang ijtihad ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad itu. Yang pertama adalah perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adanya perbedaan tanggapan terhadap hadis. Selanjutnya adalah perbedaan tanggapan tentang ta'arud, pertentangan antara dalil dan tarjih, yaitu menguatkan satu dalil
dan atas dalil lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan setiap pengalaman atau kejadian yang dilalui dan perbedaan dalam berbagai kaidah kebahasan untuk memahami nas. Keanekaragaman ini mencerminkan kekayaan intelektual dalam tradisi Islam dan memungkinkan penyesuaian hukum Islam. Keanekaragaman ijtihad ini beberapa ada pengaruh dari perbedaan konteks sosial dan budaya dialami di mana ulama hidup dapat mempengaruhi penafsiran mereka. Kedua adalah perbedaan metodologi dalam memahami teks agama seperti penggunaan kias atau analogi dan lain sebagainya. Dan juga ada kemampuan dan latar belakang pendidikan masing-masing ulama. Ini menyebabkan variasi dalam ijtihad itu mereka berbeda-beda. Kayak terakhir juga ada perbedaan pandangan dalam mazhab. Jadi ada beberapa oknum yang patokannya itu kayak seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kayak Hanbali juga merupakan faktor yang signifikan dalam keanekaragaman ijtihad itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya ada peran ijtihad dalam perkembangan budaya dan profesi. Yang pertama ada perkembangan ijtihad di dalam budaya. Saat para wali songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, mereka mengatur strategi supaya dakwah mereka diterima dengan baik oleh para masyarakat di Pulau Jawa, yang saat itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Dalam menyebarkan agama Islam, wali songo menggunakan cara yang sangat luas. Mereka tidak secara langsung menantang tradisi Hindu dan Buddha yang jelas berbeda dengan agama Islam. Wali songo tidak mau dakwahnya itu menimbulkan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, ritual tradisi Hindu Buddha masih dibiarkan seperti biasanya, akan tetapi isi di dalamnya bernafaskan Islami. Seperti contoh, yaitu ada tradisi jagongan, itu adalah tradisi yang berasal dari agama Hindu, yakni ajaran Pindepitra Yajna. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika terdapat tetangga, kerabat, ataupun saudara yang meninggal. Maka biasanya dilakukan aktivitas jagongan ini atau berbincang-bincang. Aktivitas jagongan ini adalah aktivitas yang dimana para kerabat-kerabat itu berbincang-bincang di malam hari di rumah duka yang diisi dengan melakukan hal-hal maksiat seperti meminum minuman keras dan juga judi ataupun semacamnya. Lalu tradisi tersebut tidak dihilangkan karena seperti tadi para wali songo itu tidak mau dakwahnya itu ditentang langsung oleh masyarakat. Makanya para wali songo berdakwah dengan tradisi tersebut. Tradisi tersebut tidak dihilangkan, tetapi hanya diganti namanya menjadi tahlilan yang sekarang kita kenal, yang diisi dengan aktivitas-aktivitas Islami seperti membaca ayat suci Al-Quran dan juga memanjatkan doa-doa. Hal ini memang banyak menuai pro kontra di masyarakat Islam sendiri. Namun, para mubalirin dan juga ulama-ulama Indonesia menyepakati bahwa tradisi tahlilan ini tidak ditentang ataupun tidak dihilangkan karena di dalamnya itu mengandung unsur dakwah Islam. Yang sangat progresif karena tradisi tahlilan ini bukan hanya berdasarkan pada ritual kebudayaan, tetapi diolah dengan apik dan rapi menjadi ritual kebudayaan yang berunsur Islami. Karena kebudayaan merupakan warisan yang harus kita jaga dan juga sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ada peran ijtihad di dalam profesi. Nah, profesi itu tidak hanya sebagai tenaga pendidik dan lain-lainnya, tetapi ada fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dalam memecahkan sebuah masalah, tentu MUI ini melewati beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama melakukan kajian komprehensif.
kajian komprehensif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah dengan cara menelaah pendapat para fuqaha, para imam mazhab, fatwa-fatwa lain yang terkait, serta pandangan ahli fikih untuk masalah yang dihadapi. Jika masalah yang diajukan untuk mendapatkan fatwa ini sudah jelas, dalil dan hukumnya, maka akan ditetapkan sebagaimana adanya. Tapi, jika terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan ulama itu sendiri, maka akan dilakukan metode al-jumu'ah wa at-taufiq untuk mencari titik temu dan langkah kompromistis atas perbedaan yang ada. Lalu yang kedua ada metode al-jamu wa at-taufiq. Yang ketiga ada metode selanjutnya, jika metode sebelumnya itu tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan tarjih, yaitu mencari dalil dan pendapat yang paling kuat di antara ulama. Lalu ada cara yang terakhir, yaitu ijtihad secara kolektif dengan metode bayan dan ta'lil. Dalam menetapkan fatwa ini, MUI melakukan ijtihad dengan intiqai, yaitu mengkomparasikan dan menyeleksi pendapat hukum dari para ulama yang telah ada dan ijtihad insya'i, yaitu mengkreasikan dan menginovasi hukum baru. Dengan demikian, ketika berada di dalam lingkungan masyarakat dan telah terjun langsung dalam pengabdian profesi, ternyata memang masih ada suatu hal yang terkadang diperdebatkan dan juga masih harus terdapat beberapa cara dalam menyelesaikannya, yang dimana ijtihad memang sangat diperlukan, bahkan sampai sekarang ini, karena dapat dijadikan arahan serta patokan dalam menjalankan suatu peribadahan. Oke, baik. Itulah pemaparan dari Saskia mengenai peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan yang akan dipaparkan oleh Yang Maudi Ramli. Silakan. Oke, nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan. Pada masa Khulafaul Rasyidin, misalnya sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan selain Al-Quran dan Sunnah. Digunakan juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat sebagai dasar pendidikan yang dibangun. Selanjutnya, nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan keluarga. Keluarga, terutama kedua orang tua, mempunyai tugas-tugas penting dalam meletakkan dasar-dasar perkembangan dan kemajuan anak-anak agar anak-anak berkembang secara baik. Anak-anak bisa berkembang secara baik karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat penting dalam membentuk pola kepribadian dari seorang anak. Dan yang terakhir ada nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pekerjaan. Nilai-nilai ijtihad di dalam pekerjaan dapat dijadikan sebuah pedoman terhadap perumusan suatu masalah dan menemukan sebuah jalan keluar yang dimana dapat mengadopsi dari hukum-hukum terdahulu. Kemudian dapat ditetapkan sesuai zamannya. Adapun kesimpulan dari materi ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam, yaitu ijtihad merupakan bentuk upaya untuk menggali suatu hukum. Ijtihad itu merupakan keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menghasilkan hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan seseorang yang melakukan ijtihad disebut juga dengan mujtahid. Kemudian, di dalam ijtihad terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa bisa terjadi perbedaan antara ulama. Salah satunya adalah pemahaman yang memiliki makna berbeda, sehingga menimbulkan arti yang berbeda juga. Ijtihad juga mempunyai peranan penting, yaitu bisa dijadikan landasan dalam menjalankan profesi pendidikan, di mana saat tenaga pendidik menjelaskan kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran yang disertai sumber dan mencari tahu tentang kebenarannya, itu merupakan suatu proses daripada ijtihad. Oke, sudah di penghujung pembahasan kali ini.
kelompok kami sudah memaparkan mengenai ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dengan beberapa materi yang sudah kita bahas. Semoga pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.